Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent, jurusan Computer Science, NIM 25019762226. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai Mid Project Multimedia punya saya yaitu AR Project merupakan AR Project untuk image detection sebuah buku dan infografis buku. Di sini saya menggunakan Xcode dan dengan bahasa Swift dan menggunakan Reality Kit serta Reality Composer. Untuk pertamanya, saya akan menjelaskan dari sisi codingannya dulu. Dari saat pertama ini akan ada Stroke Content View dan AR View Container yang kemudian akan kita isi. Di sini, di dalam sini ada di dalam bodinya untuk menampilkan AR View kita secara full screen kita menggunakan class edge ignoring safe area all. Kemudian di sini kita juga punya stroke KR view kontainernya yang bertanggung jawab untuk menginisialisasi dan menampilkan sebuah KR view pada user interface. Kemudian di sini di dalam struct ini ada beberapa function. Function pertama yaitu adalah make UI view yang membuat UI view yang nantinya akan menampilkan AR view. Nah, UI view itu sendiri adalah kelas dasar dari semua elemen interface di iOS. Ia merupakan wadah yang dapat menampilkan dan mengelola tampilan seperti tombol, teks, gambar, serta elemen lainnya. Kemudian di sini kita mendeklarasikan AR view-nya sebagai AR view frame.0. Di sini AR view adalah kelas yang digunakan oleh Reality Kit untuk menampilkan objek dan scene dalam augmented reality. Ia akan mengukur semua aspek rendering 3D yang terkait dengan pengalaman AR seperti menambahkan cahaya, bayangan, dan mengenangani interaksi pengguna. Di dalam AR View, kita menambahkan anchor seperti objek yang ditampilkan. Nah, baru di sini kita buat anchornya, membuat scene book di Reality Composer. Nanti saya akan jelaskan. Scene dalam konteks Reality Kit merujuk pada dunia 3D yang ditampilkan di dalam AR View. Scene berisi satu atau lebih anchor yang merepresentasikan objek atau scene dalam ruang 3D, dan masing-masing anchor dapat berisi satu atau lebih entity yang merepresentasikan model 3D. Baru kita tambahkan atau append anchor-nya ke scene anchor di AR View. Anchor sendiri adalah objek Reality Kit yang merepresentasikan posisi, rotasi, dan skala suatu objek atau scene dalam ruang 3D. Nah, karena di sini kita menggunakan Reality Composer, maka anchor-nya sudah kita akan edit-editnya di Reality Composer-nya. Baru kita return AR view, kemudian kita punya function update UI view untuk memperbaharui tampilan UI view jika terdapat perubahan pada view Swift UI. Mungkin kita akan langsung ke Reality Composer-nya. Berikut merupakan tampilan Reality Composer. Di sini ada image yang akan kita detect, yaitu adalah sebuah buku. Kemudian di sini saya menambahkan title, author, detail, dan review. Di sini saya membuatnya menggunakan Microsoft PowerPoint. Mungkin bisa kita lihat sebentar. Resource-nya saya buat sendiri. Di sini menggunakan 3 font, yaitu Times New Roman. Kemudian untuk yang ini adalah Painting with Shortcut. Dan di sini ada Courier New. Saya membuat sendiri dan satu persatu ini diekspor menjadi PNG yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam Reality Composer. Kembali ke Reality Composer. Nah, dari sini em, bagaimana cara memasukkan ini ke dalam Reality Composer adalah, oh sorry, pertama kita bisa add seperti ini, kemudian
Karena dalam bentuk gambar, maka kita tambahkan yang namanya frame. Yang frame seperti ini, kemudian kita contohkan seperti ini, baru kita bisa memilih image. Misalnya saya punya yang ini title tadi, kalau kita ini maka dia jadi seperti ini. Kita delete saja. Kemudian tentunya akan seperti biasa saja bila langsung muncul seperti itu. Maka kita di sini bisa membuat behavior dari setiap objek dan behavior pada saat objek pertama kali tampil. Di sini kita punya tag behavior juga. Yang pertama di sini adalah pop up. Mungkin bisa saya demokan dulu seperti ini. Saat dia pertama muncul, scene-nya mulai, kita hide semua objek ini. Semua objek, 4 objek ini akan kita hide. Kemudian kita tunggu 0,2 detik untuk memunculkan title dengan motion type-nya scale big seperti ini. Kita tunggu lagi 0,5 detik untuk memunculkan infografik yang lain dengan motion type pop seperti ini. Kemudian saat diklik kita bisa memberikan emphasize atau memfokuskan kepada setiap card yang ada. Contohnya di sini ada title. Em, jadi pertama jika dia diklik, maka dia akan dipindahkan ke tengah, kemudian emphasize dengan motion type float. Kemudian setelah semua ini selesai, dia akan kembali ke posisi semula. Berikut adalah contohnya, demonya. Seperti ini. Dan kemudian dia akan kembali ke posisi semula setelah 5 detik. Sama halnya seperti card outer, detail, dan review. Mungkin kita langsung saja ke demonya. Di sini ada aplikasi yang ini, yang lingkaran-lingkaran ini. Mungkin bisa saya start saja. Sudah saya screen report. Di sini saat pertama masuk, maka ini akan jalan start scene-nya. Kemudian saat dipencet title-nya, dia akan emphasize seperti ini. Sama halnya dengan yang lain. Outer, bila di press maka akan emphasize juga. Detail, jika di press akan emphasize. Kemudian ada review, jika di press juga akan emphasize. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak kepada Pak Danang, Pak Virus maupun Pak Priandika yang telah menuntun saya selama dari awal hingga mid semester di multimedia ini. Terima kasih.